Salam paripurna. Sebagai upaya Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19, antara lain dengan tetap menerapkan social distancing. Beberapa pelatihan internal karyawan dilakukan dengan cara Zoom maupun dengan media YouTube. Salah satunya adalah pelatihan bantuan hidup dasar, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan pengendalian infeksi. Untuk seluruh karyawan Rumah Sakit Dirgahayu, wajib menonton video materi yang akan kami paparkan. Setelah menonton materi pelatihan tersebut, Anda wajib menjawab semua soal-soal dan jangan lupa isi daftar kehadiran Anda dengan langkah-langkah yang akan kami jelaskan selanjutnya. Selamat mengikuti. Dirgahayu Jaya! Selamat pagi dan salam paripurna. Rekan-rekan semua, untuk pelatihan kali ini memang kita melakukan sesuatu yang beda, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Di tahun-tahun kemarin kami, para narasumber, untuk pelatihan APAR, pelatihan BHD, dan PPI, narasumber yang datang. Tetapi untuk kesempatan kali ini, dengan situasi dan kondisi yang sedang merabak Samarinda, Indonesia, bahkan dunia, dengan adanya pandemi COVID-19, tahun ini kita akan melakukan pelatihan khusus APAR dengan cara yang beda, virtual. Ya, ini tetap kita lakukan karena sebagai salah satu syarat dalam penilaian akreditasi. Jadi teman-teman juga mohon maklum, tapi saya harap teman-teman juga tetap semangat, karena pelatihan ini adalah sifatnya hanya pengulangan, refresh kembali. Dan saya yakin teman-teman juga sudah paham apa yang akan disampaikan, tetapi ini kami sampaikan kembali agar teman-teman lebih memahami tentang bagaimana penanggulangan kebakaran di Rumah Sakit Dirgahayu dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Baik, ada 3 materi nanti akan disampaikan. Pertama, kita akan belajar tentang teori api. Yang kedua, kita belajar atau mengetahui bagaimana cara penanggulangan kebakaran atau memadamkan api dengan menggunakan APAR. Ketiga, evakuasi dengan syarat pengkodean seperti yang teman pernah kami sampaikan, yaitu dengan sandi kotret. Ya, baik rekan-rekan, kita mulai pelatihan kita pada pagi ini. Ya, kita akan belajar atau kita akan merefresh kembali tentang penanggulangan dan kewaspadaan bencana di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Api, tentunya rekan-rekan sudah mengenal api semua ya. Tapi apakah teman-teman tahu bagaimana proses terjadinya api? Secara umum, api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya, atau yang sering kita sebut rantai reaksi kimia. Jadi api itu bisa jadi jika ada unsur kimia. Unsur kimia apa saja yang bisa menyebabkan api itu ada? Pertama adalah panas. Kedua, bahan yang mudah terbakar. Dan ketiga, udara. Ya, jika ada panas, bahan yang mudah terbakar, dan udara, ini dia mengumpul, saling membentuk menjadi satu, maka timbullah api. Ya, jadi saya ulang.
Jika ada panas, bahan yang mudah terbakar, dan udara, ini dia bertemu, menjadi satu, mengikat, saling mengikat satu sama lain di antara 3 unsur kimia tadi, maka timbullah api. Nah, terus bagaimana cara penanggulangannya? Ya, cara penanggulangannya adalah dengan cara memutuskan satu mata rantai tadi. Contoh, api ada, bahan yang mudah terbakar ada, tapi oksigen tidak ada. Maka api tidak akan terbentuk. Begitu juga jika ada udara, ada panas, tapi bahan yang mudah terbakar tidak ada, maka apinya juga tidak akan terbentuk. Ya, APAR adalah singkatan alat pemadam api ringan. Ya, jadi A-nya itu alat, P-nya ini pemadam, A-nya ini api, R-nya ini ringan. Disingkat APAR. Definisi secara umum, APAR adalah alat pemadam api yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. Nah, APAR ini sangat efektif dan efisien, terutama untuk penanggulangan kebakaran awal pada saat api-api baru muncul atau baru timbul. Ya, APAR adalah salah satu standar yang harus ada di setiap institusi, baik swasta maupun negeri, baik dia sekolah, pusat-pusat keramaian seperti di mall, karena semuanya ada di Permenaker nomor 4 tahun 1980. Permenaker nomor 4 tahun 1980 ini berbicara tentang proteksi kebakaran, termasuk sarana prasarananya. Jadi di sini bagaimana pemasangannya, jarak pemasangannya, posisinya di mana. Nah, ini ada di Permenaker nomor 4 tahun 1980. Tujuan APAR apa? Tujuan penggunaan APAR adalah memadamkan sumber api agar tidak menjadi besar dengan cara mengisolasi oksigen sehingga mencegah terjadinya radikal bebas penyebab reaksi berantai. Nah, tadi di awal timbulnya api karena adanya reaksi kimia atau reaksi berantai. Nah, tujuan kita menggunakan APAR yang jelas memang untuk memadamkan sumber api, tapi api yang masih kecil, karena APAR ya, alat pemadam api ringan. Kita usahakan api yang kecil cepat kita padamkan agar tidak menjadi besar. Kalau besar, apa namanya? Kalau besar bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, prosedur atau langkah penggunaan APAR ya, itu hanya 4 langkah. Nah, ini saya tekankan sekali lagi. Prosedur penggunaan APAR adalah 4 langkah. Nah, ini teman-teman harus paham ya, karena biasanya nanti pada saat akreditasi asesor sering menanyakan ini, dan jangan salah ya menyebutkan kalau beliau menanyakan atau para asesor menanyakan berapa langkah penggunaan APAR atau bagaimana cara menggunakan APAR, sebutkan 4 langkah. Langkah pertama adalah cabut pin. Langkah kedua, angkat selang. Langkah ketiga, tekan tuas. Dan langkah keempat, sapukan secara merata ke pusat api sampai api padam. Untuk memudahkan rekan-rekan semua, jadi 4 langkah menggunakan APAR adalah cabut, angkat, tekan, dan sapukan ya. Atau bisa teman-teman juga cabut pin atau tarik pin ya. Tarik, angkat, tekan, dan sapukan. Ya, baik teman-teman, tadi kita telah belajar tentang teori api dan APAR. Prosedur penggunaan APAR ada 4 langkah. Langkah pertama cabut pin, kedua angkat selang, ketiga tekan tuas,
Keempat, sapukan secara merata sampai dengan api padam. Nah, pada kesempatan kali ini saya dibantu oleh Bapak Aspian. Beliau selaku pengawas dari bidang umum ya. Baik, rekan-rekan semua, jika rekan-rekan melihat atau mendapatkan laporan terlihat asap atau api, yang harus diperhatikan pertama kali adalah jangan panik. Setelah itu, teriakkan kotret ya, jangan teriakkan kebakaran tapi teriakkanlah kotret. Setelah itu, ambil apar. Sebelum mengambil apar, perhatikan dulu manometer tekan. Manometer tekan berada di sebelah kiri bagian atas tabung apar. Perhatikan jarum manometernya. Jika mengarah ke warna hijau, berarti apar siap untuk digunakan. Selanjutnya, bawa apar menuju titik api. Ya, kurang lebih 2-3 meter. Sesampai di TKP, letakkan apar di bawah. Lakukan 4 langkah. Langkah pertama, cabut pin. Pin selalu berada di sebelah kanan bagian atas. Angkat selang, pasang kuda-kuda, angkat apar sejajar dengan pinggang. Ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Berikutnya, tekan tuas dan sapukan secara merata sampai dengan api padam. Ya, baik. Ya, itu tadi ya, teman-teman, rekan-rekan semua, bagaimana cara penggunaan apar yang baik dan benar. Rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir. Ya, materi ini adalah materi tentang evakuasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengkodean ya, atau kode yang berlaku di rumah sakit jika terjadi kebakaran. Kode yang berlaku di rumah sakit jika terjadi kebakaran adalah kotret. Setiap ruangan telah kami pasang jadwal petugas kotret. Nah, untuk jadwal petugas kotret ada satu SOP yang semestinya ini harus disampaikan dan wajib disampaikan, yaitu safety briefing pergantian shift. Ya, sayangnya untuk SOP ini masih ada di beberapa tempat belum melaksanakan kepatuhan menyampaikan safety briefing pergantian shift secara baik dan benar setiap shiftnya. Di safety briefing pergantian shift disampaikan peran, tugas, dan tanggung jawab semua petugas yang masuk dalam penjadwalan kotret. Di sini saya akan menyampaikan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing petugas yang ditandai dengan 4 helm. Helm pertama adalah helm merah yang bertugas untuk memadamkan api, helm kuning untuk evakuasi pasien, helm putih untuk mengevakuasi atau mengumpulkan semua dokumen, dan helm biru untuk mengevakuasi atau mengamankan semua aset. Aset yang dimaksud di sini adalah alat-alat kesehatan. Dalam sistem kotret terbagi dua. Ya, terbagi dua. Pertama, petugas kotret yang terjadi di dalam ruangannya sendiri. Dan kedua, jika terjadi kotret di luar ruangannya. Sekarang saya akan menyampaikan peran, tugas, dan tanggung jawab petugas kotret jika yang terjadi kebakaran adalah di ruangannya sendiri. Kita mulai dari yang pertama adalah helm merah. Helm merah, apa yang dilakukan? Apa yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab seorang helm merah jika ruangan yang terbakar? Pertama, seorang helm merah yang dilakukan adalah ambil helm merah, ambil apar, ke TKP, padamkan api. Sekali lagi, untuk petugas helm merah, jika yang terjadi kebakaran adalah di ruangannya sendiri, adalah ambil helm merah, ambil apar, ke TKP, padamkan api. Nah, sekarang untuk helm kuning. Helm kuning apa yang dilakukan? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang petugas helm kuning di ruangan?
jika yang terjadi kebakaran adalah ruangannya sendiri. Pertama, ambil helm kuning, ke TKP, keluarkan pasien, dan beri arahan. Tenangkan pasien, ya, berikan arahan supaya pasien tidak panik, dan sampaikan jika ada perintah evakuasi, maka pasiennya akan dibawa menuju titik kumpul aman. Untuk titik kumpul aman di Rumah Sakit Dirgayu ada 5. Yang pertama di parkir depan, kedua di belakang gereja atau depan asrama Kartini, ketiga di depan pelayanan HD, keempat di depan perawatan Teresia, dan kelima di depan instalasi DC. Berikutnya helm putih. Helm putih apa yang dilakukan jika ruangannya yang terjadi kebakaran? Seorang petugas helm putih yang dilakukan adalah ambil helm putih dan siap sedia arsip. Arsip yang dimaksud di sini adalah list-list pasien, RM pasien, atau semua dokumen-dokumen yang terkait dengan pasien. Itu dikumpulkan semua. Kapan dibawa? Setelah dikumpulkan, setelah ada perintah evakuasi. Berikutnya adalah helm biru. Apa yang dilakukan seorang helm biru? Seorang petugas helm biru jika ruangannya yang terjadi kebakaran. Yang dilakukan adalah ambil helm biru, siap sedia semua aset. Aset yang dimaksud di sini adalah alat-alat kesehatan. Sekarang kita menyampaikan apa yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab seorang helm merah jika yang terbakar adalah ruangan di luar ruangannya. Seorang helm merah yang dilakukan pertama kali adalah ambil helm merah, ambil APAR, menuju ke TKP, koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan petugas helm merah yang berada di ruangan tersebut. Helm kuning, apa yang dilakukan? Seorang helm kuning yang dilakukan adalah ambil helm kuning, ke TKP, koordinasi. Ya, jadi diingat, semuanya harus berkoordinasi dengan masing-masing petugas helm di TKP atau di ruangan yang terjadi kebakaran. Sedangkan untuk helm putih dengan biru, apa yang dilakukan? Pada saat terjadi kebakaran di luar ruangannya, seorang helm putih dengan biru yang dilakukan adalah masing-masing mengambil helm putih dan biru. Setelah itu, siap sedia di tempat, tidak perlu menuju ke TKP. Kapan helm putih dan biru ke TKP? Helm biru dan putih ke TKP saat perintah evakuasi dikeluarkan. Nah ya, jadi seorang helm putih dengan helm biru, jika perintah evakuasi dikeluarkan, helm putih dengan helm biru menuju ke TKP. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman tadi kita telah sama-sama belajar tentang apa itu api, bagaimana proses terjadinya api. Terus kedua kita belajar tentang APAR, bagaimana cara penanggulangan kebakaran dengan menggunakan APAR. Dan terakhir adalah kotret. Nah kita berbicara peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing petugas jaga kotret, baik itu helm merah, kuning, putih, dan biru. Baik teman-teman, kita evaluasi terakhir. Bila melihat asap atau api, apa yang harus teman-teman lakukan? Atau apa yang harus ada dalam mindset teman-teman? Pertama, jangan panik, ya. Ditanamkan, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kedua, ambil APAR, lakukan pemadaman dengan cara 4 langkah. Apa 4 langkah tadi? Atau prosedur penggunaan APAR, ya, teman-teman harus paham. Langkah pertama adalah cabut pin atau tarik pin. Kedua, angkat selang. Ketiga, tekan tuas. Dan keempat, sapukan secara merata. Jika teman-teman mendapatkan laporan atau teman-teman melihat asap atau api, apa yang harus teman-teman lakukan? Pertama, jangan panik. Kedua, teriakkan code red.
Sekali lagi, teriakan kotret, jangan kebakaran atau api. Langkah berikutnya apa? Segera menuju apar terdekat. Ambil apar. Sebelum mengambil apar, perhatikan dulu manometernya. Perhatikan jarumnya, dia mengarah kemana? Ke warna biru atau merah? Kalau ke warna biru atau hijau, berarti aparnya dalam kondisi siap digunakan. Kalau ke warna merah, cari apar yang lain. Berikutnya, segera bawa apar menuju TKP. Jaraknya kurang lebih 2-3 meter. Ya. Setelah itu, letakkan di bawah aparnya. Ya, kalau kita sudah terlatih secara profesional menggunakan apar, tidak diletakkan tidak apa-apa, tapi saya sarankan letakkan di bawah. Setelah itu apa yang dilakukan? Lakukan 4 langkah. Cabut pin, angkat selang, tekan tuas, sapukan. Ya teman-teman, kita mengulas kembali, kita evaluasi kembali. Saya mengingatkan kembali, teman-teman juga harus pahami ya apa yang menjadi peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas jaga ruangan dengan sandi kotret. Pertama, jika terjadi kebakaran di ruangannya, seorang helm merah apa yang dilakukan? Ambil helm merah, ambil apar, ke TKP, padamkan api. Seorang helm kuning apa yang dilakukan? Ambil helm kuning, menuju TKP, keluarkan pasien, dan berikutnya beri arahan. Helm putih apa yang dilakukan? Ambil helm putih, siap sedia semua arsip atau dokumen pasien. Helm biru apa yang dilakukan? Jika ruangan terbakar, ambil helm biru dan siap sedia atau kumpulkan semua aset-aset atau alat-alat kesehatan. Jika terjadi kebakaran di luar ruangannya, seorang helm merah apa yang dilakukan? Ambil helm merah, ambil apar, ke TKP, koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan petugas helm merah di TKP. Helm kuning apa yang dilakukan? Ambil helm kuning, menuju TKP, koordinasi. Helm putih dengan biru apa yang dilakukan? Seorang petugas jaga helm putih dengan biru, yang dilakukan adalah ambil helm, masing-masing mengambil helm putih dengan biru. Setelah itu siap sedia di tempat. Kapan mulai bergerak menuju TKP? Setelah ada perintah evakuasi. Ya baik, rekan-rekan semua, kita telah mengikuti atau kita sama-sama belajar bagaimana proses terjadinya api, bagaimana cara menggunakan apar dan evakuasi. Ya, sekali lagi saya dalam kesempatan ini juga mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang saya maafkan. Ya kurang lebihnya karena ini sesuatu yang baru sekali. Ya, saya juga mohon maaf tadi sedikit mungkin ada sedikit grogi, tapi tidak apa-apa, namanya awal. Yang penting teman-teman bisa memahami bagaimana cara menggunakan apar dan tahu apa yang menjadi peran, tugas dan tanggung jawabnya jika teman-teman dipercayakan untuk menjadi petugas kotret, baik itu petugas helm merah, helm kuning, helm putih dan helm biru. Ya, semoga video tadi sangat dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam paripurna. Terima kasih. Kau punya demi raga yang lain, engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua.